rajim. Qala dina kama badawna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika sapa al-fakir wong kang butuh. Qala ngendika sapa al-fakir wong kang butuh ila rahmatir rabbi maring rahmate pangeran. Al-Ghafari kang maha ngampura. Telah berkata orang yang fakir yang butuh kepada rahmatnya Allah yang maha pengampun. Siapa Muhammadun, yaitu saya Muhammad Nawawi ya. Al-Muqtarifu kang mengakoni atau yang mengakui bil auzari kelawan pira-pira dosa. Basarahu muga-muga ningalaken ing Syekh Muhammad Nawawi sapa Allahu Gusti Allah uyuba nafsihi ing pira-pira celane awak dheweke Syekh Muhammad Nawawi. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah salah. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah yaumahu ing dinane Syekh Muhammad Nawawi khairon ingkang luwih baik min amsihi saking dina wingi. Khairon ingkang luwih baik min amsihi saking dina wingi. Alhamdulillah utawi sekabehane puji ikulillahi tetap kagungan Allah. Kama yang bagi kaya oleh seyogyane atau sebagusnya lahu maring Gusti Allah. Wa salatulan utawi rahmat lan wassalamu lan utawi keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi lan pira-pira keluarga Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabat Nabi. Ada kulli maklumin ing dalam hitungane semua perkara kang dikinawruhi. Dalam hitungan bilangan semua sesuatu yang diketahui lahu bagi Gusti Allah. Masih muqaddimah. Kitab ini lagi-lagi yang mengarang adalah Syekh Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar Al-Nawawi Al-Jawiyah. Siapa sih Syekh Nawawi ini? Syekh Nawawi itu adalah seorang ulama yang berasal dari Banten ya. Nah, beliau sebenarnya satu kurun waktu dengan Syekh Soleh Darat atau Kiai Soleh Darat. Kalau melihat banyaknya karomah Syekh Nawawi banyak sekali. Kan waktu tahun berapa tuh 2000-an ya? 2000 berapa sih? 2003 atau 2000 berapa ya? Sedang ada pemindahan massal atau pembongkaran. Ternyata pas dibongkar mayatnya masih utuh seperti itu ya. Ini salah satu karomahnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan. Terus beliau tuh pergi dari Banten ke Mekah hanya dengan menggunakan gedebok pisang. Ngerti gedebok pisang? Nah itu gedang apa sih bahasa Jawanya apa? Gobok. Ya batang pisang. Gedebok. Lamun cek bahasa mah gedebok. Bahasa Jawanya apa? Gedebok pada baik. Gedebok berarti ya. Terus banyak lagi, salah satunya lagi karomahnya beliau ketika malam hari sampai ini dalam perjalanan kan bawa tongkat ya. Tongkatnya tuh ternyata lihat ada gua nih capek mau tidur tongkatnya dipalangkan ke gua. Ya dikatasin begini nih.
Jadi pas pisan, terus tidur. Bangun-bangun pagi ya subuh. Nah, pas beliau berangkat 7 langkah, pas udah 7 langkah berangkat, ternyata itu bukan gua tapi di dalam mulut ular besar. Mulut ular besar. Ternyata beliau tidur di mulut ular, di lidah mungkin ya. Pantesan hane bisanya. Kalau kita gimana mungkin udah dicaklop ya. Ya banyak sekali lah karomah beliau. Nah jadi beliau itu satu kurun dengan Syekh atau Syekh Darat, Syekh Soleh Darat. Kalau Syekh Nawawi dimakamkan di Makla. Nah Syekh Nawawi ini kalau kalian ingin tahu ya, dulu itu Abu Mbah Syakur ya disuruh berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini bapak cerita dulu nih. Kata gurunya Syekh Nawawi itu nggak cerdas orangnya, biasa-biasa aja. Cuman kenapa beliau menjadi ulama, bahkan karya kitabnya sekarang kita aja banyak ya, Tafsir Munir, banyak sekali. Sulam Taufik ini juga sama nih. Ini bapak cerita dulu sebentar. Kata gurunya Syekh Nawawi, beliau itu karena barokah. Setiap hari kerjaannya itu satu, selalu menyiapkan meja, merapikan meja, nyiapin minum, nyiapin kalau misalnya kitabnya kayak disiapin, itu sendalnya disiapin, itu begitu beliau tuh. Padahal kata gurunya biasa-biasa aja gitu, nggak pintar-pintar amat. Tingkat kecerdasan beliau tidak begitu cerdas ya. Yang kedua, beliau kalau ngaji selalu datang duluan daripada gurunya. Makanya oleh gurunya selalu didoakan. Semoga ilmu kamu itu berkah dan manfaat. Begitu gurunya wafat, nah beliau dikabul ya. Maksudnya doanya gurunya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan Syekh Nawawi, para sahabat juga sama. Contohnya seperti Imam Ibnu Abbas. Itu Nabi banyak sekali mendoakan para sahabat, salah satunya Abdullah bin Abbas. Kan banyak Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas biasanya radhiyallahu anhuma. Berarti ada dua, Syekh Abdullah dan Syekh Abbas. Berarti Syekh Abbas bapaknya, Abdullah anaknya berarti ya. Ibnu Abbas sih. Itu dua-duanya ya. Nah, Abdullah bin Abbas ini beliau yang didoakan oleh Kanjeng Nabi. Makanya beliau menjadi ahli tafsir. Ada lagi yang didoain oleh Kanjeng Nabi, siapa? Anas bin Malik. Kata Kanjeng Nabi doanya, ya Allahumma ksir malahu wa waladahu wa rizqahu, ya Allah perbanyaklah hartanya Anas bin Malik, keturunannya, rezekinya. Makanya anaknya Anas bin Malik itu lebih dari 100. Banyak. Umurnya panjang, rezekinya berlimpah. Dari mana itu bermula? Awal mulanya dari berkhidmah kepada guru. Khidmah pada guru, baik guru di sekolah, guru di pengajian, khususnya ya guru pengajian sebenarnya sih. Sekolah juga sama, jangan dipilah-pilah. Pokoknya guru, kalau konsep keberkahan dari guru TK sampai dosen ke atas lah. Pokoknya sampai guru-guru kampung harus, jangan sampai ada yang tercoreng lah hatinya oleh kita. Makanya Bapak sampai sekarang ke Pak Haji Daim, ke Bu Haji No, itu masih cium tangan. Tadi pun cium tangan Bapak, karena guru Bapak itu. Meskipun sekarang beliau manggilnya Ustaz ya. Itu guru Bapak, guru saya Bapak. Yang tadi tahlil itu ya. Dan beliau selalu aktif berjarah. Ya. Jadi sebenarnya seorang guru itu banyak sekali mendoakan kepada para muridnya. Oke, lanjut dulu ya.
Amma ba'du anapun sawise maca mengkonon mankur atau maca yang tadi ya dari awal sampai maklumillah. Fahada maka utawi iki adapun ini iku syarhun sarah atau penjelasan. Talabahu kang wis nyuprih ing sarah yang telah mencari terhadap kitab ini anni saking isun dariku siapa ba'dul muhibbina sebagiannya pira-pira wong kang demen. Jadi ternyata sarah ini merupakan diminta oleh sebagian orang-orang yang cinta kepada Syekh Nawawi. Alar risalati ingatase risalah al muta'alliqati kang berhubungan atau berkaitan bi umuri zaujaini kelawan pira-pira urusan suami istri atau perkara bojo lanang wadon suami istri. Allati sonnabaha kang wis ngarang ha ing risalah sapa ba'dun nasihina setengahnya pira-pira wong kang maringi nasihat kabeh. Jadi kitab ini merupakan kitab apa nih? Uqudul Jan. Kitab Uqudul Jan ini merupakan permintaan dari sebagian orang-orang yang mencintai kepada Syekh Nawawi Al-Bantani untuk mengomentari bahasanya ini kan tipis. Kalau bahasa di sekolah mah namanya makalah. Makalah ya kalau di sekolah mah. Makanya syarhun. Kitab-kitabnya apa sih? Ya mengomentari kitab-kitab yang berkaitan dengan hubungan suami istri yang sudah dikarang oleh sebagian ulama-ulama yang berikan nasihat. Banyak sekali. Kitab-kitabnya banyak. Nah tadi kalau Bapak tadi cerita dengan masalah Kiai Soleh Darat ya, jadi kalau Syekh Nawawi Al-Bantani ke Mekah, kalau Kiai Soleh Darat itu ya di situ. Di mana? Ya di Indonesia, di Jawa, di Banten di situ ya. Nah beliau pokoknya di Jawa lah ya. Jawa. Salah satu kitabnya adalah Hidayatul Adqiya ila Thariqil Auliya. Kata-kata tawaduknya beliau begini, saya tuh nggak bisa menyarahi kitab pakai bahasa Arab, saya emang nggak paham bahasa Arab tuh, kata Kiai Soleh Darat. Itu sangat tawaduk, padahal beliau satu kurun, satu waktu ya. Itu beliau sangat tawaduknya begitu. Kenapa sih? Karena yang mencarahi dengan bahasa Arab adalah Syekh Nawawi. Saya bagian bahasa Jawanya. Kiai Darat itu pakai bahasa Jawa. Salah satu kitabnya Hidayatul Adqiya ila Thariqil Auliya, tapi versinya versi bahasa Jawa ya. Itu sifat tawadu beliau ya, seperti itu. Lanjut. Wasama itu halan ngarani ingsun ing ikilah sarah atau kitab ya, risalah Uqudul Lujaini ing kitab Uqudul Jan. Uqud itu kalung, lujain itu mutiara, kalung mutiara. Bisa ada yang mengartikan mutiara atau kalung perak ya. Fi bayani huquqi zaujaini ing dalam mertelaaken pira-pira hake suami istri, di dalam menjelaskan hak-haknya suami istri. Apa saja sih hak-haknya suami istri itu ya? Hak suami apa, hak istri apa gitu ya. Wa arjulan ngarepaken sapa isun minallahi saking Gusti Allah taala, ngarepaken apa la i'anata ing pitulung, wal ikhlasolan ikhlas, wal qabulalan diterima, wan naf'alan diparingi manfaat bihi sebab kitab atau dengan perantaraan kitab bijahi sayyidina Muhammadin kelawan pelantarane Gusti kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajihi lan pira-pira bojone Nabi, wa dzurriyyatihi lan keluargane Nabi, wa hizbihi lan bala tentarane Nabi. Tuh coba kata Syekh Nawawi, saya mengharap kepada Allah, mengharapkan pertolongan, keikhlasan
supaya kitab ini diterima dan supaya kitab ini bermanfaat. Tentunya ada pelantaraannya dengan Kanjeng Nabi tadi ya, dengan semuanya. Makanya tadi Bapak dari mukadimah dari awal, banyak sekali orang yang sukses awal mulanya perangkarannya karena khidmat, melayani ya. Melayani itu. Masih panjang. Terus mana sih? Wa ahdaitu lan ngadihaken sapa isun. Saya menghadiahkan zalika ing ganjarane ikilah kitab. Pokoknya dari pertolongan, keikhlasan ya, diterima manfaat, semuanya itu dihadiahkan kepada siapa? Lil walidaini, mari wong tua loro. Dalika ing ganjarane kitab lil walidaini mari wong tua loro rojian hale wong kang ngarepaken minallahi saking Gusti Allah gufrona dzunubihima ing pengampunan piro-piro dosane wong tua loro. Saya menghadiahkan kitab ganjaran kitab ini untuk kedua orang saya, berharap Allah mengampuni kedua dosa orang tua saya, gitu ya. Wartifa'a darajatihima lan ing ngangkat atau ngeluhuraken mengangkat derajat kedua orang tua. Subhanallah ya. Kalau ngomong masalah ini saya Nawawi ini berangkatnya dari niat ini. Niatnya seperti itu. Kalau niat puasa kapan? Malam ya? Ya enggak? Kalau misalnya malamnya enggak niat, ujung-ujung puasa sah enggak berarti Ramadannya? Enggak sah ya, karena niatnya harus malam. Ini Bapak menukil dari ini dulu ya. Ada kaul an-niyatu la tadkhulu tahtal ikhtiyar. Bahwa niat itu tidak akan masuk di bawah ikhtiar. Coba punten kalau yang head contoh yang head ikut ini enggak? Tarawih enggak? Atau misalnya yang bepergian, Bapak hari Minggu, Bapak kan menjanjikan hari Minggu pertemuan kedua pada asar. Jadi yang malam cuma sekarang. Kesananya Minggu Senin terus itu pada asar. Ternyata hari Minggu Bapak ke Jakarta, ya nggak bisa ngajar. Kayaknya mulainya Senin, Senin asar. Kayaknya nggak mungkin datang asar, nggak mungkin. Datangnya malam kayaknya. Jadi hari Minggu Bapak ke Jakarta. Ya kalau dugaan kan, ya mudah-mudahan puasanya Selasa. Ya kalau Senin juga nggak apa-apa lah. Nanti takutnya tuh terawihnya ketinggalan Bapaknya. Kalau malam Senin Bapak kayaknya ketinggalan bisa jadi. Oke, lanjut tadi masalah niat ya. Nah jadi Bapak pernah baca. Sekarang begini contoh, orang sahur, dia nggak niat tapi sahur. Tujuan sahur apa? Untuk puasa. Makanya ada di beberapa kitab tidak niat pun asal dia sahur berarti sudah dianggap sah puasanya. Tapi kita tetap mengambil pendapat yang lebih tarjih, yang lebih unggul. Kita harus niat dulu, minimal niatnya ya ini nih, apa tuh, setelah sholat tarawih. Atau Pak niatnya habis maghrib gimana? Boleh lah. Belum tarawih nggak apa-apa, boleh, yang penting malam. Paling afdol lagi ya setelah sahur, sebelum adzan. Niat lagi. Kalau Bapak sering didobel, niat lagi. Makanya paling afdol itu mengakhirkan waktu makan sahur gitu ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu ya. Annaha karena satuhu negusi Allah Ta'ala iku wasiul magfirati, dat yang maha luas ampunannya. Tuh ya. Kenapa sih? Karena Allah sangat luas pengampunannya. Wa arhamur rahimina, lan Allah dat kang leuwih welas
saking pira-pira makhluk kang welas. Pokoknya Allah itu yang maha pengasih, maha penyayang dari semua yang tersayang, dari semua yang terkasih. Mongkon baiklah. Ola ngendika sapa al-musannifu ke musannif atau pengarang kitab syakara muga-muga nerima syukur. Muga-muga nerima syukur sapa Allah Gusti Allah. Sa'yahu ing usane Syekh Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim ing lapat bismillahirrahmanirrahim. I'lam ruwa sapa sira annal basmalata satuhune bismillah iku kasiratul barakati, akeh keberkahane, akeh kebagusane, banyak barokahnya. Man utawi sapani wong iku dakaroha nutur sapa wong ing bismillah, mengucapkan orang terhadap bismillah, hasola maka hasil lahu kadue si wong opo al makmulu perkara kang diangen-angen. Jadi barang siapa yang menyebut atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan hasil apa yang dia harapkan. Misalnya ayat gobang jadi pedang, bismillahirrahmanirrahim, dikadek kebal, ternyata buntung, ya, beda itu sama beda deui. Jambe-jambean beda deui sama. Ayo, tawuran. Bismillahirrahmanirrahim. Lengkok gitu mata. Jangan dulu dicoba pakai pedang lah, coba dulu pakai jarum. Masuk enggak? Kalau pakai jarum masuk berarti ya sudah, jangan tawuran. Anak zaman sekarang mau tawuran, anak tawuran puyeng lah. Indramayu tawuran, di Jakarta tawuran. Yang disalahin di sini, padahal di mana-mana juga tawuran. Ampun, nyarinya apa itu anak tuh? Waman lan utawi sapani wong iku adoba netepi. Ya, netepi itu istiqomah maksudnya. Istiqomah sapa si wong alaiha ing atase baca bismillah. Hazo maka bakal memperkoleh sapa si wong bil qabuli kelawan diterima tuh. Jadi kalau orang yang istiqomah membaca bismillah, dia akan diterima oleh Gusti Allah. Diterima itu apa maksudnya, Pak? Cepat mati? Bukan. Maksudnya ya maksudnya itu ya diterima. Amal ibadahnya diterima, ya. Selamat, ya semuanya diterima. Qabul itu ya begitu kan, qabul. Kila diucapkan dikatakan anal kutuba setuhune pira-pira kitab al munazzalata kang diturunakan anisa minas samai saking langit ilal ardi maring bumi iku mi'atun wa arba'atun, ada 104 kitab. Jadi sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit menuju bumi itu ada 104 kitab. Yang pertama suhufu sisa utawi suhupe pira-pira suhupe Nabi Sis iku situna 60. Oh, suhufnya Nabi Sis 60. Wa suhufu Ibrahim lan utawi suhupe Ibrahim iku salasuna 30 ya. Wa suhufu Musa lan utawi suhupe Nabi Musa qabla Taurati sadurunge kitab Taurat iku asyaratun 10. Jadi 60 tambah 30 90 tambah 10 100. Wa Tauratu lan Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Jaburan kitab Jabur wal Furqan dan kitab Al-Qur'an. Jadi 104 ya. Itu yang tidak wajib diketahui. Yang wajib diketahui cuma ada 4. Wa ma'aniyu kullil kutubi. Ada yang baca wa ma'aniyu, ada yang baca ma'ani. Nanti kalau wadoni lalnya jadi yuknya jadi hilang. Jadi wa ma'ani kullil kutubi itu ya. Asalnya wa ma'aniyu kullil kutubi. Apa bacanya wa ma'ani aja ya. Wa ma'ani kullil kutubi lan utawi pira-pira maknane semua kitab
iku majmu'atun dikumpulaken atau terkumpul fil Qur'ani ing dalam kitab suci Al-Qur'an. Jadi semua makna kitab yang 104 itu ada semua di kitab suci Al-Qur'an. Wa ma'aniul Qur'an lan utawi pira-pira maknane Al-Qur'an iku majmu'atun dikumpulaken atau tercakup ringkas fil Fatihati dalam surat Al-Fatihah. Al-Qur'an yang segitu besarnya itu semua artinya ada di surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolin. Segitu banyaknya ternyata diringkas dikumpulkan di surat Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati lan utawi pira-pira manane Fatihah iku majmu'atun dikumpulaken fil basmalati ing dalam bismillah. Tuh, dari Al-Fatihah dari sampai waladolin dikumpulkan sampai hanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalati lan utawi pira-pira maknane bismillah iku majmu'atun dikumpulaken atau tercakup bibaiha ing dalam lapat bakne bismillah ba. Karena kalau nggak ada ba jadinya Ismullahirrahmanirrahim gitu. Karena ada ba jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya tuh apa sih? Ba itu artinya bikana makana bikana makana wabiyakunu makana, itu artinya ya. Awas nih, artinya batu bimakana makana, salah tadi bapak salah. Bimakana makana biyakunu makana, denganku ya. Kata Allah nih, denganku yang telah ada itu menjadi ada, denganku pula yang akan ada menjadi akan ada. Itu artinya ba. Dan bismillah ini jangan dianggap sepele. Bapak sedikit agak jorok nih. Ya nggak apa-apa lah. Ini masih ini ya, nggak apa-apa lah. Tutup telinga yang di bawah umur. Nanti kalau sudah menikah itu dianjurkan ketika bulan madu baca bismillah. Terutama ketika torpedo akan masuk ke dalam liang belut. Itu harus bismillah. Kenapa sih? Sebenarnya bismillah itu banyak, semuanya banyak. Ya, di dalam kitab Abwaabul Farad itu banyak keistimewaan bismillah. Banyak sekali. Nah, salah satunya itu ketika itu. Kalau orang ketika pas jima, pas bulan madu, pas kuda-kudaan, pas entok-entokan dia tidak baca bismillah, maka dikhawatirkan yakhruju al-waladu imma zaniman au imma fasikon au imma asian au imma kafiron. Dikhawatirkan nanti anaknya yang lahir itu zaniman. Zaniman itu apa sih? Perilakunya buruk, akhlaknya buruk. Atau bisa jadi anaknya jadi fasik, ya, orang fasik. Atau juga dari orang yang maksiat, durhaka, atau naudzubillah jadi orang yang kafir. Karena di dalam Al-Qur'annya wasyarikum fil amwali wal aulad. Itu dalam Al-Qur'annya begitu. Dan bersekutulah kalian semua di manusia di dalam harta dan anak. Itu suruhan apa sih? Ya Allah untuk menguji manusia. Nyuruh siapa? Ke setan. Jadi setan itu akan bersekutu di dalam harta dan anak. Kalau di dalam harta banyak ya korupsi, ya nggak, mencuri, itu banyak kan? Dalam harta mah banyak ya.
Ini contoh kayak tadi, beliin batu baterai, misalnya kebeli, harganya 3.000, Pak kembalian 2.000, kan korupsi 1.000, ya enggak? 2.000 berarti korupsinya. Nah itu bil amwal. Kalau setan bersekutu, setannya ikut-ikutan begituan. Itu ketika bulan madu. Makanya harus baca bismillah. Rata-rata ketika seperti itu orang tuh terbuai, susah. Makanya dari awal ya sebagai persiapan baca dulu Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaitona ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan kami dari apa-apa yang akan Engkau berikan rezeki pada kami, yaitu adalah keturunan. Nah, gitu. Aduh. Kalau Bapak jelasin ini panjang nih, makanya harus pelan-pelan. Oke, lanjut. Mana tadi tuh? Baihaya. Wa kana lan wisana sapa ba'dul ulama istengai ulama. As-solihin akan pada soleh kabeh. Iku asobahu ngenani ing ba'du solihin apa maradun syadidun, sakit yang banget atau ya sakit sekali lah. Bukan sakit sekali 2 kali 3, ya sakitnya sakit parah gitu lah. Ajaja kang ngapesaken yang membuat payah sakitnya itu al attiba'a ing pira-pira dokter, ing pira-pira tabib. Jadi sebagian ulama-ulama yang soleh mereka tertimpa sakit yang luar biasa, yang mana sakitnya ini membuat tabib sangat kepayahan. Dokter, berapa dokter didatengin payah susah. Duh, bilang kos bapak ya tahun 2020 sampai sekarang masih kena kos dia ya. Ini bapak tahun ketiga bapak seperti ini. Tahun ketiga bapak masih seperti ini, masih belum bisa napas lega. Bapak harapannya ini udah terakhir nih, terakhir harus sembuh. Kalau tidak sembuh ya sudahlah, dicabut ya nggak apa-apa. Kalau istri dengerin itu langsung ngambek. Bukan berarti putus asa ya, tapi ya pengennya sih sembuh ya. Nah ini makanya untung nih ngaji kitab ini. Nah ini makanya nih apa tuh makna bismillah nih. Bismillah. Lanjut. Fatafakaro maka berpikir berangan tafakur. Siapa sih ba'du sholihin? Fi ba'dil ahyani ing dalam sebagiannya pira-pira masa. Tilkal ibarota ing mengkonon ibarat. Ibarat itu apa sih? Tadi keutamaan bismillah gitu. Ini kan lagi bahas bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagian ulama yang soleh itu berpikir, aduh, akhirnya mereka pawadoba beristiqomah ya ala lebas malati untuk mengucapkan bismillah min ghairi adadin, saking tanpa hitungan, mahsurin yang ditentukan. Jadi baca bismillahnya istiqomah tanpa nggak tahu hitungannya berapa, bismillah terus baca terus ya. Karena saking pengen sembuh. Bapak rek ngajajal lah. Fasyafahu maka marasaken hu ing ba'du sholihin sapa Allah taala Gusti Allah taala bi barakatiha kelawan barokahe bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya oleh Allah disembuhkan gara-gara maca bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan mau pakai baju, pak tangan kanan bismillahirrahmanirrahim. Copot baju alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil bismillahirrahmanirrahim. Tapi awas ketika di WC nggak boleh bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Pas cemplung alhamdulillahirabbil alamin. Prek, aduh. Nggak boleh tuh ya. Awas. Terkecuali di WC nggak boleh. Lanjut.
Lanjut dulu ya nanti. Wahukia lan diceritakan opo anna mro'atan satu wong wadon, ada seorang istri nih. Iku kana ana ikulah kedua imro'ah atau kedua si istri opo zaujun suami munafikun yang munafik tuh ya. Jadi ada seorang istri yang punya suami munafik. Wa kanat lan wis ana sapa si istri atau si imro'ah ikut takulu ngucap sapa si istri ala kulli syai'in ing atase setiap sesuatu. Setiap dia mau ngapain dia mengucapkan min kaulin saking ucapan au fi'lin atau perbuatan. Ngucap apa? Bismillahi ing ucapan bismillah. Ya pokoknya setiap apapun dia pasti baca bismillah. Nah, faqala terus nyocot nih sapa jaujuha laki nek suaminya nyocot ngomong laab alanna yakti agawe sapa ingsun temenan. Oh ya. Ma ing perkara ukhajjiluha yang bisa mempermalukan si apa tuh? Yang bisa mempermalukan si istri bihi kelawan ma. Oh ya. Kata si suaminya, saya akan buat dia malu, saya akan mempermalukan istri saya. Jengkel sih, apa-apa bismillah, kamu bismillah. Irahat tuh ngomong bismillah nah ya jelema teh. Bismillah, jadi jengkel. Kemudian mana tadi teh? Oh, ya. Gimana tadi? Oh pada Pak Ayah. Pada Pak maka aweh memberikan si suami ilaiha kepada si istri. Surrotan ing kantong dompet. Dikasih dompet. Kalau kasih dompet berarti ada isinya enggak? Ya ada lah, uangnya banyak itu ya. Si dompet uang. Bakola lan nyocot sampai suami ihfadiha. Jaga olehmu dompet ini. Itu ya. Raksai seposira ing dompet gitu ya. Fawadu'atha maka meletakkan sapa si istri ha ing dompet fi mahalin ing dalam hiji panggonan. Terus oleh si istri ditaruh di satu tempat. Wa qatatha lan nutup sapa si istri ha ing dompet atau ing tempat dompet tadi ditutup. Misalnya di dalam lemari ya tutup. Ini udah dikunci lah, tutup lah. Pago palaha maka ngelaliakan sapa suami ha ing istri. Sengaja si suaminya supaya membuat tipu daya bersiasat supaya si istrinya lupa. Ya disuruh kemana ke misalnya nih, coba beli ini nih rokok, beli ini lagi, itu apa tuh namanya sapu ini semua biar lupa. Terus dia suruh keluar ya. Nah pas istrinya nggak ada, wa akhodalan ngalap sapa si suami asurota ing dompet, kantongnya diambil oleh si suami. Waroma lan nglemparaken atau membuang sapa suami ha ing dompet fi fitrin ing dalam sumur fi darihi ing dalam umahe si suami. Terus dompetnya diambil dibuang ke sumur yang di rumahnya. Kerjain saku saya itu cesalakin teh. Nah, dibuang. Summa tolabaha, kemudian si suami mencari si istri, salah. Summa tolabaha, kemudian mencari suami ing dompet minha saking si istri. Aduh, dompet mana ya? Gitu kan. Apa-apanya teh poho gitu. Pugu di pemajikan. Pajaat, maka teka sapa si istri ila mahaliha maring panggonan dompet. Pokoknya neng, mana dompet ayah sini? Mana dompet ayah sini? Mah, coba ambilin. Wa qalat lan ngucap sapa si istri bismillahirrahmanirrahim. Istri nggak tahu itu dompetnya itu nggak ada di situ, nggak tahu. Nah, karena mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fa amara maka merintah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala Jibril alaihissalam ing malaikat Jibril alaihissalam
ayan zila ingin tatemurun sapa Jibril sarian hale cepet-cepet. Loh ya. Sarian hale cepet-cepet. Wa ayu idalan yen tambaleaken sapa si Jibril asurata ing dompet ila makaniha maring panggonane dompet. Tuh, jadi Allah menyuruh malaikat Jibril untuk turun langsung ngambil dari sumur dikembalikan lagi ke tempatnya. Itu ya. Bawa doa cemaka nyelehakan itu maksudnya ya biasa buka lemari gitu rapa gitu ya. Nyelehakan sapa si imro'ah yadaha ing tangan imro'ah lita hudaha supaya ngalap imro'ah ing dompet pawajadat hamakan nemu sapa imro'ah ing dompet. Kemudian dia buka pintunya ke lemari dicari dompetnya ada. Dompetnya ada. Kama kayak perkara wudiat kang disaleakan apa dompet sebagaimana dompet itu disimpan. Kalau bahasa Indonesianya begitu. Jadi sebenarnya mah enak Jawa apa enak Sunda? Jawa ya, bapaknya campur ya. Karena kalau Jawa bapaknya ngemalain terus. Nah, kalau pasaran beginilah wayahna. Fa khodat maka ngalap sapa si imroha ing dompet wana waladha. Lan ngalungaken teh lain dialungkeun, yo Kang, lung, kayak gitu lah maksudnya dipasihkeun ya. Wana walatalan apa sih? Memberikan sapa si imroha ing dompet ila jaujiha maring suamine imro'ah. Tuh, kemudian dikasihlah ke si suaminya. Pata'at jaba maka gawok sampai suami, maka heran, takjub, terpesona ya. Terpesona, aku terpesona. Oleh siapa? Api yang tak bisa dibakar. Siapa namanya? Oh Denis, oh udah. Saingan bapak ini. Nah bercanda itu mah ya. Min dalika saking kejadian mungkaran mantur ya. Boyana ta'ajubi ya, ing katok-katoge gawok. Maksudnya sangat apa tuh? Terbuai, terpesona ya. Ya benar-benar sangat wow gitu lah. Seperti kalian melihat yang lagi pakai motor, roknya kena angin, wow. Kalau wow pertama itu nggak dosa, gitu loh. Cuma masalahnya kalau wow itu terus, terusnya tuh udah wow, astagfirullahaladzim udah nggak dosa. Ini wow, wah ya nggak benar tuh. Aduh. Watabalan tobat sapa suami ilallahi maring Gusti Allah min nifaqihi saking kemunafikané suami. Jadi suami yang munafik langsung tobat ke Gusti Allah. Gara-gara siapa? Gara-gara istrinya. Ini kitab tentang urusan rumah tangga. Kenapa Bapak pilih ini? Karena Bapak belum pernah mengaji, belum pernah ditugaskan ya, paling di tengah-tengah suruh baca. Ini belum ngedadak nih, makanya pengen tahu isinya gitu loh. Pengen tahu isinya. Kalau di dalam apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiruhunna, A-nya panjang. Pergaulilah olehmu hai laki-laki hunna terhadap istri bil ma'rufi dengan cara yang baik. Kalau ada kata A-nya panjang berarti bil apa itu? Bil madi sulasi majid yang ketambahan satu alif ya. Doroba yudoribu mudorobatan fa'ala yufailu fa'alatan. Jadi kalau ada kata ashiruhunna, kalau doroba Zaidun Amron, bukan Zaid memukul Amar, bukan. Tapi kalau doroba Zaidun Amron artinya
dia saling memukul antara Zaid dan si. Ya Zaidnya mukul, Amarnya mukul. Jadi ini artinya wa ashiruhunna bil ma'ruf, tidak hanya laki-laki yang berbuat baik menggauli perempuan, tapi perempuan juga harus berbuat baik kepada laki-laki. Karena itu ashiru a-nya tuh a-nya panjang. Makanya kalian harus belajar ilmu nahwu dan sorof biar tahu. Pak, guru sih gimana? Ya guru juga sama. Kan tadi kan dari awal sudah Bapak jelaskan ya. Guru tuh banyak cara mendoakannya tuh banyak. Tadi siapa sih gurunya Syekh Nawawi ya? Salah satunya adalah Syekh Bayi Yusuf yang ada di Purwakarta. Nanti tahun depan Bapak ke sana ziarahnya dengan masyarakat. Ke Purwakarta Syekh Bayi Yusuf, terus ke Bandung Maka Mahmud, terus ke Al-Jabar, pulangnya ke Mama Sempur, muridnya Syekh Nawawi. Pertama ke gurunya, terus kedua ke pendiri Bandung, Syekh Al-Jabar, pulangnya ke muridnya Syekh Nawawi, terus balik. Pak, kenapa nggak Purwakarta Bandung Pak? Soalnya jaraknya dekat sih. Jadi sengaja pertama ke Syekh Bayi Yusuf, nanti ke Bandung, ke Al-Jabar, terakhir di Mama Sempur karena di situ banyak oleh-oleh. Udah Bapak konsep. Berapa berangkatnya tanggal pas hari libur? 26 Desember. 26 Desember. Udah libur kan? Biasanya 25 udah libur ya? Kalau enggak 26 ya 24. Nanti gimana nanti itu mana? Cuman masyarakatnya pengennya ada yang sehari 2 hari, makanya Bapak siapin yang 2 hari ke Muria, Banten, Pamijahan. Milih aja nanti siapa yang banyak. Yang sehari nanti milih. Gitu. Bapak nggak pernah ngegetok santri, maksudnya nggak pernah nyuruh santri ikut, kasihan. Kan udah ada kan programnya. Nanti kalau double kasihan. Kan Bapak dengan masyarakat. Tuh, ya. Kalau double kasihan nanti. Harus ikut Bapak juga. Wah nanti 2 bis. Yang 1 bis aja repot Bapak kemarin. 1 bis aja repot, apalagi 2 bis. 1 bis aja kan 60 ya isinya. Belum sama buntut kemarin 60 lebih. 60 berapa kemarin ikut 64 ya? Banyak lebih. Kita lanjut. Jadi diulang lagi nih. Tadi apa sih? Kita membahas apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam kitab Adabul Mufrad, rahmat Allah itu ada 100. Satu rahmat Allah diturunkan di bumi sekarang nih. Satu rahmat Allah, bayangkan satu rahmat Allah saja itu bisa membuat kita saling menyayangi, mengasihi. Jangan manusia lah, hewan aja nih. Gajah, misalnya gajah punya anaknya keinjak nggak? Anaknya keinjak nggak? Nggak keinjak kan? Bahkan unta saja rela untuk mengangkat dirinya supaya tidak menginjak anaknya. Dan banyak sekali binatang yang itu rahmat Allah. Hanya satu rahmat Allah bisa membuat kita hidup rukun dengan non muslim. Ya sekarang kita enak nggak sekarang? Enak kan, bisa dibilang enak. Kalau dulu mah kan dijajah, iya nggak? Dijajah juga kan itu ada waktu makannya masih bisa, ada ini masih bisa. Kalau sekarang kita udah nggak dijajah lagi. Cuma kita sekarang dijajahnya secara digital. Makanya kalian nanti jangan mudah terhasut oleh video-video short, video pendek. Ada video pendek menjelekkan ini langsung hasut. Ini siapa nih disebarin? Kayak sekarang disebarin. Gara-gara kemarin tawuran di mana? Di Mandala. Sekarang disebarin lagi. Padahal bukan di Pemanukan. Kejadiannya di mana? Di Jakarta dan di Indramayu. Diramekinnya di Pemanukan lagi. Aduh, puyeng. Anak siapa sih ini ya? Jadi sekarang 2 lagi nih kejadian. Padahal bukan di kita. Di luar kabupaten kita di sana. Bapak juga nggak tahu pola pikirnya seperti apa, Bapak nggak tahu. Apa ini karena Mobile Legend atau apa, Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu.
Karena zaman bapak mah nggak seperti itu. Zaman bapak mah ributnya ribut bener, nonjoknya nonjok bener, cuman nggak sampai mati, ya paling bengep. Ributnya ya duel, ya dilihatin ya duel biasa. Kalau sekarang pengecut, ayo, pas sudah pintunya banyak, oh pada mundur. Jadi sejuta banding satu kayaknya, yang karakternya bukan sombong lah kayak bapak tuh, sejuta banding satu kayaknya. Ya, kalau ada masalah, ini mah ada masalah sama bawa-bawa temen. Sok sekarang temannya meninggal, bisa nggak dihidupin lagi? Nggak bisa. Yang malu keluarga, malu yang kecamatan, yang malu kabupaten, yang malu provinsi, semuanya ke bawah-bawah, puyeng. Ya enggak? Gara-gara ulah satu orang. Itu satu rahmat Allah di dunia. Nanti yang 99 akan kita rasakan nanti di surga. Bayangkan, satu rahmat Allah saja sekarang nih. Kalian makan enak nggak kalau lagi lapar? Enak kan? Memandang yang cantik enak nggak? Kalian yang cantik memandang yang ganteng enak nggak? Najis nih, mungkin begitu sih. Aduh, baik. Bahkan bulan madu itu adalah ladzatul syadidatun la yasifata. Kenikmatan yang sangat nikmat sekali yang tidak bisa disifati. Itu adalah nikmat di dunia, apalagi yang di akhirat. Di surga nggak ada kentut, nggak ngising, nggak BAB, nggak pipis, nggak apa lagi sih? Ya pokoknya makan, ya pokoknya nikmat semua lah, enak. Itu bismillahirrahmanirrahim itu ya. Nah, jadi kalau kalian ingin sukses, makanya jadi murid harus yang sabar. Gurunya juga sama. Guru itu beda-beda. Ada yang dengan doa tadi ada, ya. Ada yang gurunya juga dengan cara kerem, berarti kerem, tegas. Tegas itu untuk mendisiplinkan. Ya kalian yang sabar. Ada juga guru dengan cara mendiamkan. Dengan diamnya saja udah, tapi hatinya tuh ya lunak mendoakan seperti itu. Jadi kadang guru ada yang mengandalkan doanya agar santrinya putus, ya. Ini ada pernah cerita dulu namanya apa tuh, Syekh Abdullah Dardu ya. Muridnya itu Syekh Abdullah Dardu, gurunya Sayyid Alawi. Kemudian ditanya ya. Saya apa tuh muridnya tuh ditanya ya. Abdullah Dardu ditanya. Ya Syekh, kenapa sih kalau ngaji itu cuman apa namanya tuh macam maknanya saja? Kalau Bapak ini kan menjelaskan, ya enggak? Jadi saya Abdullah Dardu itu nggak pernah ngaji, alfa terus. Dipanggil sama gurunya, kamu kemana saja? Ya Syekh, gimana saya mau ngaji, gak ngerti. Ngemaknain terus, kapan dijelasinnya? Tawi iku ing dalam. Dengarti lah Gus. Cek sata. Abdullah Dardu. Gurunya Sayyid Alawi. Kata Sayyid Alawi, kata gurunya gimana? Udah, kamu yang penting ikut ngaji. Ngemanain aja ngomong. Ngerti gak ngerti pokoknya ngaji. Nurut. Tiba-tiba setelah itu beliau
ya beliau menjadi ahli nahwu. Itulah saudara itu. Banyak sekali yang bertanya masalah ilmu nahwu ke beliau. Itu Syekh Abdullah Dardu. Emangnya Bapak baca kitab ini dulunya ngaji Amriti paham? Emangnya Bapak dulu ngaji Alfiyah paham? Alfiyah 1000 nadom kira-kira hatam nggak? Dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun? Nggak mungkin hatam. Orang sekali ngaji paling 1 bait, 2 bait. Sementara 1000 nadom, Alfiyah mah 254. Alfiyah Bapak hatam, cuman ngajinya tuh nggak konsen, nggak ngerti bahasa Jawa sih. Sambil tulis-tulisan, pakai hijab. Ini nggak ada hijabnya nih, harusnya ada hijab. Nah itu prolog surat cinta. Ini ngajinya tuh begitu biasa. Itu masih inget zaman dulu ya. Dulu mah nggak ada HP sih, masih zaman surat cinta, masih pakai tulisan tangan, belum ada komputer, adanya mesin ketik. Karena tulisan Bapak jelek, nulis surat cintanya pakai mesin ketik. Malam-malam tuh taktik masih ingat. Sampai dimarahin, berisik malam-malam ngetik. Ngetik apa sih? Makalah tugas. Padahal mah surat cinta. Pengalaman jelek Bapak itu, udah jujur lah. Pak jodoh enggak sekarang? Enggak jodoh. Itu ya, pengalaman Bapak itu. Oke, berapa sekarang sih? 10 kurang ya? 10 menit lagi lah. Alhamdulillah tawis kabeh dipuji kang patan perkara iku lillahi tekagungannya Allah. Hamdan kelawan puji nastabtihu kang amrih buka akan sapa isun. Kang amrih buka sapa isun, saya meminta dibukakan gitu ya. Bihi kelawan pujian al khairati ing kebagusan. Aina tulubu tegese natlubu nyupri sapa ingsun bidzalikal hamdi kelawan mangkonan pujian al fatha ing terbuka lil khairati maring kebagusan atau kebaikan wa nusrata lan pertolongan lan ing pertolongan ala tahsilil fadilati ing atase ngasilaken keutamaan an nafahati kang peparing ya, yang diberikan. Aina tulubu tegese nyupri sapa ingsun di kelawan mengkonon pujian al-fathah ing kebuka lil atoya maring diberikan atau dipeparing ya, kasih wa nusrata lan ing pertolongan ala tahsiliha ing atase ngasilakan peparing ya. Ini walaupun segini tapi maknanya dalam nih. Maknanya dalam. Dulu ada kiai namanya Mbah Zainuddin Nganjuk ya. Beliau adalah seorang waliullah. Mbah Zainuddin Nganjuk ya. Itu pernah ditegur, santrinya nakal. Bahasa bikin kesalahan mah nggak sekali 2 kali, bahkan sampai 70 kali kesalahannya. Wah, itu kiai gimana satrianya? Wah, disalahin terus ya. Tapi ternyata doanya kiai mandi, doanya kiai mustajab. Karena kata kiai, biarinlah santri, insya Allah nanti juga tobat. Gak tahu nanti mau jadi apa, insya Allah. Alhamdulillah banyak muridnya yang sukses. Beliau masih singkat jawabnya, ya maaf santri kula, santri saya bersalah. Ya nggak tahu nanti kedepannya mudah-mudahan berubah. Buat salah lagi begitu. Itu selalu membela santrinya.
masyarakat dibela. Sudah masuk ke dalam pondok, santri yang punya salah ditegaskan supaya tidak melakukan sama gitu. Nah, terkait dengan ini ya, menghasilkan pertolongan semuanya. Wa sholatu lan utawi rahmati Allah ay rahmatullahi rahmati Allah al makturunatu kang dibarengaken atau kang dibarengi bitakdimi kelawan ngagungaken lil anbiya'i maring pira-pira nabi. Wa mutlaqur rahmati lan mutlaqe rahmat li ghairihim maring liyane para nabi. Wa du'a ulan doa bi khairin kelawan kebaikan minal ibadi saking hamba. Nah, ini artinya sholawat, artinya sholat ya. Sholat ini bukan sholat tapi rahmat Allah. Di sini kan ada washolatu wassalamu ya. Artinya sholat di sini adalah rahmat Allah yang dibarengi keagungan kepada para nabi. Baik itu rahmat Allah kepada para nabi ya. Baik itu rahmat mutlak rahmat kepada selain nabi, berarti para ulama ya. Baik doanya hamba yang baik, doa kita yang baik-baik. Kayak tadi doanya siapa? Doanya gurunya, mendoakan Syekh Nawawi supaya barokah. Nah itu termasuk ya. Makanya nih, sejahat-jahatnya bapak, sengambek-ngambeknya bapak, tetap mendoakan kalian gitu loh ya. Wassalamu alaikum keselamatan ayat tahiyatullahi penghormatan Allah, menghormati Allah al-udma kang agung wa huwa lan tawi salam iku takdimun mengagungkan lil anbiya'i maring pira-pira nabi kama yuhayya kaya oleh menghormati sopo ahaduna salah sujene kita doi pahu ing tamune ahad. Jadi sebagaimana kita menghormati tamu yang datang ke rumah gitu ya. Keselamatan. Wa talabul ibadilan apa tuh namanya? Luruwe pira-pira dalika maring keselamatan. Iku ala sayyidina ingatase muga tetep ingatase Gusti kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil bariyati kang dadi gustine pira-pira makhluk. Airo isil makhlukoti kang dadi pemimpinnya pira-pira makhluk. Wa ala alihi lan ngatase ay atba'ihi keluarganya Nabi, itu adalah pengikut-pengikutnya Nabi alal imani ing atase keimanan walau usotan lan senajan iku wong kang durhaka. Ini Bapak cerita lagi sedikit lagi paling ya. Misalnya begini. Jadi kita itu tadi dari awal kalau ingin mendapatkan sesuatu harus ada wasilah, perantaraan. Perantaranya siapa? Bisa guru kita, tapi kalau Kanjeng Nabi mah wajib gitu kan ya. Jadi wasilah atau tawasul itu ada dua. Ada tawasul bidat, ada tawasul bil amali sholih. Jadi ada tawasul dengan dat, dengan orangnya, ada tawasul dengan amal perbuatan soleh. Misalnya ada orang begini nih, nagih janji ke Allah. Misalnya ada hadis ya, man paroha biduhuli ramadana haramahullahu jasadahu ala niron, gitu kan ya. Barang siapa yang gembira
akan kedatangan bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharapkan dari api neraka. Saya gembira. Ternyata pas di sana di akhirat mau dimasukkan ke dalam neraka. Nagih itu. Nagih janji ke Allah. Padahal kalau misalnya bapak mah ya kayaknya nggak ini lah, nggak sopan gitu. Karena Allah kan maha tahu, ya nggak? Tapi itu adalah sesuatu yang lumrah. Seumpama misalnya nagih janji ke Allah, biasanya kadang bagi orang yang kepepet. Ya contoh kalian misalnya lagi buru-buru, ada bapak langsung lari. Kalau yang tahu mah kan diam dulu, ya nggak? Tapi kalau kepepet misalnya mulas, aduh, apa kebleketengan ya? Kalau para orang benar lihat ya, mal mungkin pasti langsung, gitu kan? Biasanya kepepet. Ya Allah, saya nagih janji, saya sudah baca Quran ini, baca surat Yasin, katanya kalau baca surat Yasin pahalanya begini, gini, boleh nggak? Ya boleh. Cuman kalau untuk ukuran bapak mah nggak mau, tetap itu bukan lillah, tapi karena ada sesuatu gitu loh. Ya. Bahkan ada yang begini nih, demi cintamu padaku ya Allah, coba, demi cintamu padaku, menigai pisan ya. Harusnya kan demi cintaku padaku. Ini mah demi cintamu padaku. Ya Allah, demi cintamu padaku, tolong kabulkan permintaanku. Saking GR-nya gitu loh. Allah kan sangat Maha Rahman Rahim, ya enggak? Jadi saking GR-nya bilang demi Allah, demi Allah ya cinta padaku, ya Allah kabulkan permintaanku. Bahkan ada yang seperti itu. Nah, itu adalah yang tawasul dengan bil amalis soleh. Ada juga yang tawasul bidat berarti kepada orang. Tawasul contoh seperti ke makbaro, ke makam waliullah apa. Atau tawasul orang yang hidup, mintanya kepada orang yang hidup minta didoain. Ada sebagian yang mengharamkan, ada yang, tapi kalau kita madhab Syafi'i itu boleh ya. Itu bukan termasuk syirik, bukan. Karena kita mah hanya minta perantaraan untuk didoakan seperti itu. Seperti kalian mondok di pondokan, tujuannya apa? Untuk mencari ilmu supaya benar. Kira-kira pulang benar semua nggak? Bapak tanya, kira-kira pulang buat dosa nggak? Pasti buat dosa. Yang di pondokan saja pulang pasti buat dosa. Apalagi mereka yang ada di tempat maksiat. Makanya yang paling berat itu adalah dakwah di tempat maksiat. Kalian mending di sini, wajar lah gitu. Makanya seperti yang di diskotik, anak-anak pang di jalanan, siapa yang mau ngasih mereka nasihat? Kalau kita pakaiannya begini datang ke sana, kira-kira diterima nggak? Pasti canggung kan? Ya nggak? Pasti canggung. Makanya Allah mengutus beberapa wali-walinya yang menyamar dengan istilah humul, menyamar, ya. Pakaiannya sama seperti anak pang, padahal seorang wali. Pakai celana jeans. Kalau sekarang mungkin lah Gus Miftah ya gitu lah. Itu kan ke diskotik ya. Apa? Ya kalau nggak ada beliau itu siapa yang ngasih nasihat? Yang di sana, yang di barat juga ada ulama yang seperti itu ada. Bapak hitung ada 3 orang yang seperti itu. Yang ditugaskan oleh Allah tugasnya seperti itu. Ada 3 orang yang Bapak tahu. Karena kalau misalnya, mohon maaf, kalau penampilan seperti Bapak kayak gini masuk ke diskotik, kira-kira gimana? Oh, masuk ke diskotik begini nih. Pakainya gini gimana kira-kira? Wah, ini salah masuk kamar nih, ya nggak? Masuk misalnya ke perapatan Celeng, kabar situ masuk. Pak Ustaz, gratis. Biasanya begitu, aduh.
Jadi itu ya. Nah, jadi yang namanya apa tadi tuh kembali lagi dakwah itu yang paling berat tuh kalau sudah di masyarakat ya, apalagi di tempat maksiat itu yang paling susah. Nah, di sini tadi kata-katanya ya, wasilahnya dengan perantaraan kanjeng Nabi, dan di sini wa ala alihi artinya bukan keluarga Nabi tapi pengikutnya kanjeng Nabi, meskipun yang durhaka tuh, coba yang durhaka, yang selalu berbuat maksiat. Jadi kita itu kalau baca sholawat, menurut versi Imam Syekh Nawawi, kita sudah termasuk orang yang terpilih sebagai keluarganya kanjeng Nabi, yaitu orang yang mengikuti kanjeng Nabi, beriman kepada kanjeng Nabi, meskipun kita banyak dosa. Itu sajalah untuk hari ini pertemuan pertama. Nanti akan dilanjut hari Senin Senin sore pada asar ya. Oke, itu aja mungkin. Wal musawab al-Fatihah.